Shalom anak ibu semuanya. Ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita. Nah, hari ini tanggal 21 Mei 2021 kita belajar tema 9 subtema 1 PB2 mata pelajaran PKN mengenai menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan agama. Lalu SBDP mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nanti di video penjelasan ibu berikan keduanya baik PKN maupun SBDP. Nanti kita doa bersama ya nak. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun buat segala dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan hapuskan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami melakukan BDR, kami mohon ya Tuhan berkatilah BDR kami, berikanlah kami kepintaran sehingga kami mengerti BDR yang akan diberikan oleh guru kami dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat negara kami hingga saat ini belum pulih ya Tuhan mengenai COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, sudah 1 tahun lebih kami melakukan BDR. Kami mohon ya Tuhan, selesaikanlah COVID-19 ini sehingga kami boleh kembali belajar tatap muka di sekolah. Ya Bapa, di tahun ajaran baru ini kami mohon ya Tuhan, izinkanlah kami kembali belajar di sekolah ya Bapa. Izinkanlah negara kami ini untuk pulih ya Tuhan Yesus. Kami mohon dengan sangat ya Bapa, karena kami sudah rindu belajar di sekolah, bertemu dengan teman, guru, bercanda dan bermain bersama ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang yang kami sayangi, baik orang tua kami, keluarga kami, teman kami, siapapun itu, kami mohon berkatilah mereka selalu ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan. Begitu juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang hingga saat ini ya Bapak mungkin belum menuntaskan pembelajarannya karena malas. Kami mohon ya Tuhan, buatkanlah teman kami untuk rajin dan giat lagi belajar selama BDR ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah kami SDG KPS Sinar Gunung. Kami mohon berkatilah sekolah kami ya Tuhan, rumah kedua kami di mana tempat kami belajar mendapatkan ilmu. Kami mohon berkatilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kami, setiap pergumulan kami, tapi Tuhan selalu ada dan membimbing kami. Kami mohon terimalah doa kami ya Tuhan. Sampai di sini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak ibu akan menjelaskan materi hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam lingkup agama. Perlu kamu ketahui bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh yang bersangkutan atau kita sebagai warga masyarakat. Jadi, orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya nak, apakah kamu masih ingat atau apakah kamu tahu arti hak itu ya? Ada yang tahu tidak ya? Ya, benar sekali. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, lalu apa saja ya hak sebagai warga di masyarakat? Yang pertama, mendapat perlindungan dari masyarakat. 2. Harus dihargai di lingkungan masyarakat. 3. Memiliki hak untuk dihormati. 4. Memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di lingkungan masyarakat. 5. Memiliki hak untuk bergaul dalam masyarakat. Itulah mengenai hak. Nah, kalau kewajiban, apa ya itu arti kewajiban? Ya, benar sekali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Jadi dapat disimpulkan kewajiban warga masyarakat yaitu
sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi apa saja ya nak ya kewajiban warga di masyarakat atau warga sebagai warga masyarakat? Nah, kewajibannya yang pertama, saling menghormati perbedaan yang ada. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Saling toleransi dan tolong menolong. 4. Tidak menghina pendapat orang lain. 5. Tidak menghina atau membeda-bedakan agama orang lain. Nah, jadi nak, perlu kamu ketahui ada perbedaan antara hak kewajiban. Nah, perbedaannya ini, hak itu sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Nah, jadi ada lagi tambahan yang tadi karena ibu bahas itu mengenai tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab itu nak tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Itu dia. Nah, sekarang kita masuk mengenai hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam lingkup agama. Nah, ibu tanya sekarang, agama yang diakui di Indonesia ada berapa ya nak ya? Ya, benar sekali, ada 6. Yang pertama Buddha, ada Hindu, ada Katolik, ada Protestan, ada Islam, dan terakhir ada Konghucu. Nah, benar sekali. Nah, jadi ternyata banyak keragaman yang ada di Indonesia. Dengan adanya keragaman itu, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, nak. Lalu hak apa ya hak yang berkaitan dengan agama? Nah, haknya itu yang pertama, hak untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Hak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. 3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari seluruh masyarakat dan keyakinan yang dianut. 4. Hak untuk mendirikan tempat ibadahnya masing-masing. 5. Hak untuk meyakini agama yang diyakini tanpa paksaan dari orang lain. Nah, kalau kewajiban yang berkaitan dengan agama apa saja ya? Yang pertama, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. 2. Saling menghargai satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agama. 3. Bekerja sama atau bergotong royong saat merayakan hari besar agama. 4. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Jadi nak, perlu kamu ketahui, Indonesia memiliki banyak perbedaan, baik berbeda agama, suku, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Karena sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita hidup rukun. Jika kita tidak mau menghargai dan menghormati, maka akan terjadi perselisihan dan perpecahan antar suku dan agama. Nah, itulah mengenai hak dan kewajiban sebagai masyarakat yang berkaitan dengan agama. Sekarang tanda tempo. Apakah kamu masih ingat apa itu tanda tempo? Ya, benar. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Nah, tanda tempo itu terbagi beberapa jenis. Nah, yang pertama, tempo lambat. Tempo lambat ini irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan yang sangat perlahan. Nah, pada umumnya irama lambat dipakai untuk menyanyikan lagu yang sedih dan begitu juga romantis. Nah, tanda tempo lambat ini terbagi lagi, nak. Yang pertama, largo yang artinya lambat. Yang kedua, larghetto yang artinya lambat namun lebih cepat daripada largo. Yang ketiga, larghissimo yang artinya sangat lambat. Nah, jenis tanda tempo yang kedua yaitu tempo sedang. Nah, ini maksudnya
Irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang, artinya tidak cepat dan tidak lambat. Pada umumnya, lagu yang mempunyai tempo sedang memiliki sifat gembira dan megah. Nah, ternyata nak, tanda tempo sedang ini terbagi lagi. Yang pertama, moderato, yang artinya sedang. Allegro moderato, artinya sedikit lebih cepat daripada moderato. 3, andante, yang artinya perlahan-lahan. Yang keempat, andantino, yang artinya perlahan-lahan akan tetapi lebih cepat daripada andante. Nah, jenis yang ketiga, tempo cepat. Nah, artinya irama yang lagunya cepat. Umumnya lagu yang bertempo cepat dinyanyikan dengan gembira dan bersemangat. Nah, begitu juga pada tempo cepat ini terbagi lagi, yaitu allegro yang artinya cepat, allegretto yang artinya itu lebih cepat daripada allegro. Yang ketiga, vivace yang artinya sangat cepat. Nah, ini adalah lagu wajib nasional. Ada beberapa ibu berikan dengan tanda tempo yang sudah diberikan. Ini dia. Yang pertama, nomor 1 sampai nomor 7, ibu ada memberikan 7. Nah, selanjutnya tinggi rendah nada. Ayo, apa ya tinggi rendah nada itu? Ya, benar. Tinggi rendah nada menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Tinggi rendah nada disebut dengan intonasi. Nah, jadi nak, urutan tinggi rendah nada itu dalam bentuk angka 1 sampai 7. Nah, nama-namanya itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi perlu kamu pahami, semakin ke kanan nada tersebut akan semakin tinggi nadanya. Lalu kalau di sebaliknya semakin ke kiri, nadanya akan semakin rendah. Nah, seperti inilah dia kalau dalam bentuk angka. Nah, kalau dia dalam bentuk balok seperti ini, nak. Nah, demikianlah pembelajaran kita mengenai tinggi rendah nada. Ibu harap anak-anak ibu memahami materi yang ibu jelaskan. Anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang diberikan tadi. Untuk tugas itu di halaman 11 ada di bawah, apa hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Lalu diskusikan dengan teman-temanmu, kemudian tuliskan hasil diskusimu. Nah, di situ kamu diskusi dengan orang tuamu, baik abangmu ataupun kakakmu ya, orang yang ada di rumah kamu. Nah, kamu di sini diminta membuat 5 hak kamu terhadap lingkungan. 5 hak kamu terhadap lingkungan. Itu ada contoh 1. Nah, contoh 1 itu jangan dibuat lagi. Kamu buat yang baru ya. Berarti kamu membuat 5, tidak 4 ya. Kamu membuat 5. Yang 1 itu jangan ditulis lagi karena itu hanya contoh. Itu PKN di halaman 11. Selanjutnya di halaman 12 itu ada lagu alam bebas. Nah, itu tadi ada ibu berikan bagaimana cara menyanyikan lagu alam bebas ya, nak ya. Lalu tugas kamu itu di SBDP, kamu menulis kembali ini lirik alam bebas. Ini kamu tulis tanda nada angka maupun balok ini. Setelah itu kamu tulis. Nah, di atasnya ini di sini kan ada 2, 7 titik bawah, 1, 3, 2. Nah, di atasnya ini kamu buat 2 itu nada apa? Apakah dia do atau sol atau mi atau re? Kamu buat, misalnya buat di sini di atasnya sudah kamu buat ini kan? Sudah dibuat. Nah, di atasnya kamu buat pakai pensil. Ingat nak, membuat tanda balok seperti ini pakai pensil ya. Lalu angkanya notnya ini kamu juga buat pakai pulpen ya. Yang angka ini buat pulpen, liriknya buat pulpen,
Lalu notasinya ini kamu buat pakai pensil supaya rapi. Nah setelah kamu buat di atasnya itu dua ini kamu buat misalnya ini re, ini la, lalu do, sol, do misalnya ya, lalu re dan seterusnya. Jadi buat di atasnya itu ini nadanya apa ya, kalau dua ini dia disebut dengan apa itu ya nak ya. Itu saja untuk tugas kamu hari ini yang ibu berikan. Tidak ada lagi, hanya dua saja. Semoga kamu dapat memahami pembelajaran hari ini dan tugas kamu ya nak ya. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.